Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita teduhkan hati kita sebelum kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur atas segala kebaikan-Nya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sementara musik menaikkan pujian ini dengan lembut, mari kita ucapkan syukur kita atas segala berkat penyertaan-Nya dalam hidup kita dari hari ke hari. Naikkan rasa syukur kita, dan biarlah kita mau mengalami hadirat Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari. Berkat-berkat-Nya akan dicurahkan. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur. Ucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kasih karunia dan anugerah dalam hidup kami. Terima kasih. Haleluya. Berpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Siapkan hati kami beribadah. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, sebab hari Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita akan menyaksikan pengumuman lebih dulu. Shalom and happy Sunday untuk semua jemaat Gereja Isa Al-Masih Malaer. Selamat datang di ibadah raya Gereja Isa Al-Masih Malaer. Tidak terasa Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah memasuki bulan Mei atau menjelang tengah tahun. Rasa-rasanya kita baru memasuki awal tahun beberapa waktu sebelumnya, tapi rasanya sekarang udah cepat sekali, udah memasuki bulan Mei. Dan di bulan ini
kita akan sama-sama belajar mengenai doa. Bapak Ibu, apakah kita menyadari bahwa doa merupakan nafas hidup orang percaya atau merupakan sesuatu yang sifatnya esensi? Namun realitanya justru kita hanya memandang doa sebatas rutinitas atau formalitas belaka. Oleh sebab itu, di bulan ini kita mau sama-sama belajar mengenai sebuah tema, yaitu Teach Us to Pray atau Ajar Kami Berdoa. Di mana di bulan ini kita akan sama-sama belajar mengenai apa sebenarnya esensi berdoa dan bagaimana doa bisa membangun keintiman antara kita dengan Tuhan. Bagaimana untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan melalui doa. Bagaimana pentingnya untuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengambil keputusan. Pentingnya juga berdoa dengan kesatuan hati dan roh. Dan juga bagaimana doa bisa menjadi sarana untuk kita kembali pada hati Bapa setelah kita jatuh di dalam dosa. Untuk ibadah raya gereja kita berjalan seperti biasa pada pukul 7 pagi dan juga 9.30 di lantai 2 secara onsite. Namun untuk Bapak Ibu Saudara yang tidak dapat menghadiri secara onsite, Bapak Ibu dapat menyaksikan siaran live streaming di YouTube channel Gereja Isa Al-Masih Mal-Air setiap pukul 7 pagi. Atau Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menyaksikan siaran radionya di 92,5 Maestro FM setiap pukul 12.15 siang. Untuk persekutuan doa fajar dan juga doa misi berjalan seperti biasa pada waktu yang tertera di layar LCD. Untuk Zoom meeting ataupun juga password, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat melihat di layar LCD atau menanyakan kepada sekretariat gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah menerima amplop persembahan dapat mengisi dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan setelah ibadah selesai. Atau Bapak Ibu Saudara sekalian dapat melakukan transfer ke nomor dan nama rekening yang tertera di layar LCD. Atau juga Bapak Ibu Saudara sekalian dapat melakukan persembahan melalui dompet digital seperti BCA Mobile, Dana, GoPay, ShopeePay, dan sebagainya dengan cara men-scan QR Code yang tertera di layar LCD. Diingatkan juga untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan tidak berkerumun selama ibadah berlangsung. Dan diharapkan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat langsung pulang setelah ibadah selesai dan sekali lagi tidak berkerumun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di bulan Mei ini gereja kita kembali mengadakan pekan doa puasa, dan tahun ini kita mengambil tema change atau diubahkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita hidup di dalam zaman di mana perubahan begitu cepat terjadi. Dan oleh karena itu kita perlu mempersiapkan diri menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin tidak pernah terpikirkan atau tidak bisa kita prediksi. Dan Bapak Ibu, untuk itu kita harus terus bertumbuh, terus semakin dewasa di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Untuk mengalami pertumbuhan dan perubahan seperti itu, kita tidak dapat mengandalkan kekuatan usaha kita sendiri. Oleh karena itu kita perlu Roh Kudus yang akan mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Zakaria 4 ayat 6 mengatakan, bukan dengan kekuatan dan bukan dengan keperkasaan, melainkan dengan Rohku, kata Tuhan. Mari kita sama-sama mengalami perubahan yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Akhir kata, selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Dengan hati penuh ucapan syukur, kami memulai ibadah kami ini Tuhan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami, karya ciptaan tangan-Mu. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini, kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama-sama, beribadah di rumah Tuhan. Kami bersyukur, mungkin beberapa dari kami pulang dari perjalanan, berlibur ataupun ke kampung halaman, dan Tuhan telah menyertai kami tiba di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu. Oleh karena itu kami mau memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Terlebih Tuhan, kami mau untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami semua.
sehingga kebenaran firman itu menjadi rema di dalam hidup kami, yang akan membawa kami semakin hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Roh Kudus, mari Engkau beracara di tengah-tengah ibadah kami, dari awal sampai kepada akhirnya. Lawatan-Mu menjamah kami semua, bahkan juga Tuhan, bagi sidang jemaat yang menyaksikan ibadah ini secara live streaming, di rumah mereka masing-masing, hadirat-Mu Tuhan tetap nyata dialami oleh mereka semua. Terima kasih Bapa. Kami alaskan segala permohonan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Haleluya, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kembali buat jemaat yang ada di rumah maupun ada di tempat ini. Kita hari ini sama-sama muliakan Tuhan, amin. Amin, mari kita menyanyikan lagu ini. Sebab hanya padamu Tuhan hati kami percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Come on sing. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Yang percaya kasih Tuhan menyertai kita, sorakan yes. Amin. Mari kita nyanyikan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Kau gunung batu kami, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, katakan Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah percaya, katakan amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kami percaya Kau Allah yang setia Tuhan, sebab kasih-Mu tak berkesudahan dalam kami. Amin.
Bapak Ibu, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan lewat lagu ini kita mau percaya bahwa apapun yang kita alami, kasih Tuhan akan selalu menyertai kehidupan setiap kita. Kita mau percaya janji firman-Nya bahwa Dia sekali-kali tak akan pernah meninggalkan kita. Harapan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Jalanku, kau
berikan jalan Tuhan saat mungkin tiada jalan. Kami bersyukur Kau berdaulat atas hidup kami, Yesus. Yes. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop. Come on with our hands, say. Even when I don't see it, you're working. Amen. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, you are the Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Come on, say, that is who you are. 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 Come on, sorak-sorai buat Tuhan. Amin, Bapa, Engkau sungguh baik buat kami Tuhan. Tidak ada satu hari pun yang kami lewati tanpa kasih Tuhan. Engkau sungguh adalah Allah yang setia, Allah yang luar biasa buat kami Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bisa cerita banyak sekali tentang kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bapak, kalau pagi ini kami mau mendengarkan sebagian lagi daripada firman-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk kami mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Bukan karena sebuah rutinitas, tapi karena kami tahu Tuhan, kami perlu itu ya Bapa. Kami perlu firman-Mu untuk membangun kehidupan kami, menguatkan kami Tuhan, dan mengubahkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan izinkan untuk kami boleh alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan di dalam tangan-Mu ya Bapa, biar Roh Kudus yang berbicara dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Dan di dalam nama Yesus saja Tuhan, kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom semua. Senang sekali bisa kembali ada di tempat ini dan melihat Bapak Ibu semua dalam kondisi yang sehat. Amin. Puji Tuhan.
Sungguh Tuhan baik dan sungguh Tuhan luar biasa. Hari ini saya mendapatkan satu tema dari 1 bulan tema Bapak Ibu semua di gereja ini, yaitu tentang ajar kami untuk berdoa, ya, teach us to pray. Kalau bicara berdoa, saya yakin sebetulnya semua udah pinter. Nggak ada di gereja ini yang tidak berdoa, saya yakin, betul ya. Tapi toh kita tetap mau belajar lagi tentang berdoa. Dan hari ini saya dapat tema yang sebetulnya paling gak enak dari semua tema kayaknya. Karena dibilangnya adalah ketika Tuhan menjawab tidak. Ya, itu jawaban yang gak enak kan ya. Kita minta sesuatu terus kemudian sepertinya Tuhan itu menjawab tidak. Tapi ya justru karena temanya kurang enak, tetapi sekaligus juga ini tema yang bisa dibilang klise ya. Kayaknya semua orang tuh udah tahu gitu. Kadang-kadang Tuhan katanya jawabnya tidak. Kadang-kadang Tuhan jawabnya tunggu. Kadang-kadang Tuhan jawabnya iya gitu kan. Tapi justru karena ini sesuatu yang biasa, itu membuat tugas saya lebih sulit sebetulnya. Karena saya berpikir Tuhan, saya percaya di balik tema yang kayaknya biasa ini, pasti Tuhan punya pesan yang lebih jauh lagi buat kita semua. Ya, karena itu saya berdoa banyak untuk ini dan ini yang saya dapat hari ini. Oke, kalau bicara tentang berdoa, di dalam bahasa Ibrani, sebetulnya dipakai kata tefilah. Tefilah itu berdoa yang artinya sebetulnya buat bangsa Ibrani ketika itu, mereka percaya bahwa ada satu pribadi yang mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada manusia, yang ketika kalau mereka menghadapkan wajahnya kepada pribadi ini, dan kemudian mengarahkan segala doa permohonannya kepada pribadi ini, maka pribadi yang lebih besar daripada manusia ini akan sanggup untuk memberikan jawaban dan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, kenapa kita berdoa sebetulnya? Karena mungkin saya percaya bahwa kita semua punya prinsip yang sama. Kita tahu bahwa kita punya keterbatasan, betul ya? Kita punya keterbatasan di dalam melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Makanya kita butuh satu pribadi itu. Yang kita percaya lebih besar dan lebih kuat daripada manusia. Yang kalau kita datang kepadanya, kita percaya bahwa pribadi ini sanggup untuk memenuhi atau menjawab doa kita. Jadi sama seperti orang-orang Ibrani itu, terhadap Allah Yahweh ketika itu. Begitu juga kita saat ini kepada Tuhan Yesus yang kita kenal hari ini. Yang kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu punya satu kekuatan, punya kuasa yang lebih besar daripada kuasa dan kekuatan manusia. Makanya kita datang sama Dia untuk kita berdoa. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, banyak dari kita kalau kita menganggap bahwa jawaban Tuhan itu ada ya, tidak, atau nanti. Itu artinya kita masih gak terlalu yakin sebetulnya dengan Allah kita itu. Ya, tapi hari ini saya pengen banget ketika Anda pulang, Anda punya satu pengertian atau punya satu keyakinan tentang siapa Allah kita itu buat kita. Ya. Di Yeremia 29 ayat 11, di situ dikatakan, sebab aku ini, ya, aku ini di sini adalah Allah. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Allah itu tahu persis tentang kita. Allah kenal banget tentang kita. Bahkan di situ dibilang dia tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kita. Ya, mengenai Anda dan saya. Ini adalah blueprint-nya Tuhan, planning-nya Tuhan. Dia punya rancangan-rancangan tentang kita dan dia tahu persis itu. Setiap kita pribadi dia tahu persis rancangannya apa, planningnya apa buat kita. Ya, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Ada amin? Ya. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ini satu ayat yang buat saya merupakan satu ayat kekuatan banget di dalam kehidupan saya. Karena setiap kali saya ngalamin yang namanya manusia kan gak semuanya jalan tol ya. Pasti ada kadang enak, kadang gak enak.
Kadang mungkin kita ngalamin sakit, kadang mungkin kita ngalamin kejatuhan atau kehilangan atau apapun itu gitu. Tapi apapun yang saya alami di dalam hidup saya, ini selalu menguatkan saya. Karena kadang-kadang waktu kita hidupnya enak, kita nggak akan tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sih hidup saya enak gitu ya. Tapi kalau hidup kita lagi nggak enak, kita pasti teriak sama Tuhan dan bilang, why Tuhan kenapa mesti begini, kenapa mesti saya ngalamin dan sebagainya. Tapi ayat ini dengan tegas mengatakan bahwa rancangannya Tuhan, rancangan damai sejahtera. Meskipun kita lagi sakit katanya, tapi Tuhan gak berubah ayat ini dengan bilang, oh kalau kamu sakit berarti itu bukan rancangan damai sejahtera. Enggak, tetap ayat ini bunyinya sama, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. 2 tahun yang lalu waktu saya, sebelum pandemi berarti 2019, jadi tepat setelah saya ditugaskan oleh gereja saya ke satu negara untuk pelayanan di sana. Dan itu pelayanan yang cukup melelahkan buat saya dan suami. Pulang dari sana, suami saya kena stroke dan saya kena tiroid. Jadi saya sendiri gak pernah sadar bahwa saya sakit sebetulnya ketika itu. Jadi waktu saya tahu suami saya stroke, saya urus suami saya bawa ke rumah sakit, saya pokoknya rawat dia dengan luar biasa gitu ya. Tapi sebenarnya saya sendiri saat itu sedang sakit. Saya nggak menyadari bahwa saya sakit. Saya cuma tahu bahwa kenapa ya saya lemes banget. Kenapa ya naik tangga segini aja saya nggak bisa. Kenapa ya jantung saya kok debar-debarnya kencang banget. Jadi baru tahu beberapa bulan setelahnya bahwa oh ternyata saya kena tiroid. Ya. Tapi di situ saya berpikir, wah kenapa ya? Saya padahal habis pelayanan gitu. Kami itu habis pelayanan, tapi kenapa bisa kena sakit? Tetapi ayat ini mengatakan yang sama. Dia nggak bilang bahwa kalau kamu lagi sehat, makanya rancangannya damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Enggak, ayat ini tetap bunyinya sama. Bahwa rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera. Dan ini menguatkan saya dengan berpikir bahwa oh kalau begitu apapun yang sedang kami alami, saya percaya itu adalah rancangan damai sejahtera. Dan itu menguatkan kami dengan luar biasa untuk melewati waktu demi waktu. Sehingga ya puji Tuhan sekarang suami saya meskipun sempat stroke tapi dia bisa melakukan aktivitas semuanya sendiri gitu ya. Dan puji Tuhan saya juga masih bisa melayani seperti hari ini gitu. Dan kemudian dikatakan di situ untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara, percaya gak bahwa dalam kehidupan Anda ada yang namanya hari depan? Hari depan itu artinya ada hari esok. Tapi kalau Tuhan bilang bahwa hari depan yang penuh harapan, artinya hari depan kita emang bukan hari depan yang gampang. Kalau hari depan yang mudah, Tuhan gak usah bilang bahwa kamu butuh harapan. Betul? Karena hidup kita bakal enak terus. Tapi karena dia tahu bahwa hari depan kita ini hari depan yang gak mudah untuk dijalani. Makanya kemudian dikatakan kamu punya hari depan yang penuh dengan harapan. Saya mau bicara tentang harapan. Banyak orang bertanya-tanya harapan itu apa sih gitu ya. Harapan itu apa? Harapan itu tidak sama dengan optimisme teman-teman. Ya kan orang bakal bilang bahwa yang penting optimis aja. Itu yang membuat kita punya harapan. Salah. Harapan kita bukan terletak dari optimisme. Karena kalau optimisme itu artinya Anda masih mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Optimis aja, yakin aja gitu. Tapi kalau harapan, Anda itu artinya menaruh keyakinan Anda atau optimisme Anda itu di dalam kekuatan Tuhan. Jadi optimis itu sebetulnya beda dengan harapan. Walaupun mirip ya. Kadang-kadang kita ngomongnya kayaknya bolak-balik sama gitu. Tapi sebenarnya beda. Ketika kita punya harapan, itu artinya kita punya satu keyakinan di dalam Tuhan. Bukan di dalam diri kita sendiri. Makanya tadi dikatakan bahwa hari depan yang penuh dengan harapan. Harapan yang bukan dari diri kita sendiri, tapi di dalam Tuhan. Karena kalau kita memang udah mampu, kita udah punya kekuatan, ya gak perlu Tuhan. Kita gak perlu berdoa lagi, karena Anda bisa melakukannya sendiri, betul? Kenapa kita berdoa? Karena kita tahu kita butuh Tuhan. Dan di dalam Tuhan kita diberikan harapan. Sama seperti kalau kita bilang iman, itu tidak sama dengan positive thinking. Banyak orang berpikir bahwa yang penting positive thinking aja, nggak salah sih.
Tapi kalau positive thinking itu juga sama, mengandalkan diri kita sendiri. Tapi kalau kita punya iman, artinya kita mengandalkan pemikiran kita, keyakinan kita, itu di dalam kekuatan Tuhan. Jadi itu sesuatu yang sangat berbeda sebetulnya dalam hidup kita. Saya lanjutkan. Yeremia 29 ayat 12 sampai 13, jadi kelanjutan yang tadi. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Tadi kan dibilang ya, kamu akan punya hari depan yang penuh harapan. Artinya hari depan kita memang enggak mudah, tapi kita akan dikasih harapan. Dan kalau kita merasa bahwa kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan, kita membutuhkan jawaban dari Tuhan, maka dikatakan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Kalau mendengarkan, Bapak Ibu Saudara, bukan artinya jawabannya akan selalu iya. Betul? Tapi semua keluhan kita, semua isi hati kita, Dia akan dengar. Kita seringkali yang kita butuhkan dalam hidup kita itu adalah pendengar yang baik. Betul? Kenapa Anda cari teman? Kenapa Anda suka curhat sama teman? Karena kadang-kadang kita gak butuh jawaban dari teman itu. Kita cuma butuh orang yang mau mendengarkan kita. Betul? Karena dengan didengarkan, sebagian dari beban kita itu keluar. Nah, Tuhan katakan bahwa kalau kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, Anda silakan datang sama Tuhan anytime. Anda boleh ngomong kapan aja dan ngomong apa aja yang menjadi isi hati Anda, Dia akan mendengarkan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Kadang-kadang kita kalau telepon nyari temen, kita tanya sama dia, Bu Esther, lagi sibuk gak? Terus Bu Esther bilang gini, aduh maaf, saya lagi ada doa pagi. Kenapa? Ya, saya pengen ngobrol. Aduh nanti deh ya. Ya itu kan kita mesti ngerti, setiap orang punya kesibukan. Tapi Allah kita anytime. Dia katakan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu mencari dengan segenap hati. Yang penting kita mau gak cari Tuhan. Dan Dia akan selalu menyediakan dirinya buat kita. Cuman mungkin Anda mulai berpikir, tapi pastor, beneran loh kadang-kadang saya ngerasa bahwa apa yang saya doakan, jawabannya itu kayaknya tidak dari Tuhan. Tapi saya mau katakan sesuatu buat Anda. No atau tidak doesn't mean bad. Tidak itu bukan artinya jelek loh. Setuju nggak? Ya. Kadang-kadang kita pikir apa yang kita mau itu baik buat kita. Tapi kan itu menurut kita. Tuhan itu tahu yang terlebih baik buat kita. Jadi kadang-kadang Dia izinkan untuk dikatakan tidak. Atau seakan-akan tidak dijawab seperti itu gitu. Tujuannya bukannya buruk buat kita. Tapi karena Dia tahu yang lebih baik buat hidup kita. No for now means preparation for yes later. Kadang-kadang Tuhan jawab tidak saat ini. Enggak benar-benar tidak loh. Seringkali sebetulnya itu cuman karena kita memang mesti ditunda aja. Kamu mesti siap-siap yang lebih jauh lagi untuk sesuatu yang yes di masa yang akan datang. Ada amin? Saya harap Anda cukup paham ini. Saya punya pengalaman di pelayanan saya. Jadi kalau mungkin Anda tahu gereja saya, gereja kami ini bisa dibilang regenerasinya sangat cepat gitu ya. Saking cepatnya, kami yang udah mulai berumur seperti saya ini, itu sebetulnya mulai tergeser. Mulai tergeser dalam arti kerjaan kita udah makin sedikit. Karena semuanya udah diambil alih seperti tadi ya. Banyak anak-anak muda, di sini pun udah mulai muncul anak-anak muda banyak sekali. Jadi kami yang tua-tua tuh mulai tergeser. Waktu pergeseran itu terjadi, kami yang biasa sibuk, itu sebetulnya melongo-melongo gitu ya. Berpikir, waduh jangan-jangan ini bentar lagi kita nganggur. Dan mau bilang apapun, minta sama Tuhan gitu, Tuhan tolonglah. Kasih saya kesibukan lagi, kasih saya satu peranan lagi atau apapun itu.
Tidak bisa, karena memang bergulirnya seperti itu dengan cepat gitu. Tetapi apa yang terjadi? Kalau misalnya saya gitu ya, atau kami cuman berhenti dari melihat situasi itu dan berpikir bahwa oh berarti sekarang memang Tuhan jawab tidak untuk kami melayani misalnya gitu. Maka itu akan menjadi satu stagnansi buat kami sendiri. Tapi apa yang terjadi? Justru di tengah-tengah itu semua, sebetulnya Tuhan membawa kami semua untuk kepada sebuah persiapan yang lebih jauh dalam kehidupan pelayanan kami. Jadi kami seperti dipaksa untuk kuliah lagi, dipaksa untuk sekolah lagi gitu ya. Dipaksa untuk mengupgrade diri kami sendiri. Karena kalau kami tidak membangun diri kami sendiri, betul. Kami akhirnya akan tersingkirkan, istilahnya begitu. Tapi karena no for now, itu artinya preparation gitu untuk yes yang later. Kami gak jadi kecil hati. Dan apa yang kami lakukan? Ya kami sekolah lagi. Ya. Saya baru selesai S2 tahun lalu. Setelah itu ada kesempatan saya disuruh lanjutkan lagi S3. Ya udah saya sekolah lagi. Tapi itu yang kemudian membuat kami bisa melihat sekarang. Oh, maksudnya seperti itu. Ya. Kebayang kalau kami masih sangat sibuk seperti dulu, itu gak akan ada waktu untuk belajar. Tapi justru no for now itu ternyata adalah preparation for a yes later. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya ada di antara Anda yang lagi berdoa, dan sepertinya kenapa ya Tuhan kayak jawab enggak, terus belum tentu enggak. Jangan buru-buru menilai. Karena bisa jadi sebetulnya itu adalah sesuatu yang akan membawa kehidupan Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan sesuatu yang lebih baik di masa yang akan datang. Ya. Karena untuk sebuah jawaban doa itu sebetulnya butuh sinergi antara Allah dengan kita sendiri. Jadi yuk kita juga melihat ini menjadi sesuatu yang lebih baik. Ya. Dan tidak, no for now means a seed for a greater harvest later. Ya, tidak untuk hari ini, itu bisa jadi sebetulnya adalah sebuah benih. Ya, karena kemudian kita terus mendoakan, terus melakukan apa yang menjadi harapan kita. Artinya itu adalah benih untuk nantinya kita akan memiliki tuaian yang lebih besar di masa yang akan datang. Setuju enggak Bapak Ibu? Ya, saya harap kalau nanti lagi begitu ngedengar begitu merasa bahwa kayaknya Tuhan jawabnya enggak atau Tuhan kayak enggak jawab, jangan buru-buru menilai. Maaf sebentar. Oke, nah tapi problemnya ketika kita mendapatkan jawaban yang kayaknya lama dari Tuhan. Atau kayaknya kok kayak jawaban Tuhan tuh kayak enggak. Kemudian kita muncul rasa khawatir dalam hidup kita, betul ya? Kita mulai khawatir, kita mulai berpikir wah apa saya salah berdoa? Apa jangan-jangan bukan ini yang Tuhan mau dalam hidup saya ya? Kenapa ya seperti itu ya? Yang namanya worry di dalam bahasa aslinya atau bahasa Yunani, bukan bahasa asli tapi bahasa Yunani, itu dipakai kata merimnao. Jadi kalau Anda ketemu di Alkitab ada kata khawatir, itu dalam bahasa Yunaninya dipakai merimnao, yang terdiri dari dua kata yaitu merizo dan nous, yang artinya adalah pikiran yang terpecah. Jadi begitu Anda worry, begitu Anda khawatir, itu pada saat itu juga sebetulnya terjadi pikiran yang terpecah. Terpecah antara harapan dengan kenyataan. Harapan saya sih, saya bakal bisa segera menyelesaikan misalnya cicilan saya gitu, atau bayar rumah atau apapun itu. Gitu. Tapi kenyataannya, kok yang ada di depan saya saat ini Tuhan, saya malah kehilangan pekerjaan saya misalnya. Jadi harapan terhadap Tuhan dan kemudian karena kita mulai melihat kenyataan yang ada, itu tidak sama. Itu yang kemudian menimbulkan khawatir. Dan ketika kekhawatiran itu muncul di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, itu di saat kita pada akhirnya akan mulai kehilangan iman. Karena kita mulai melihatnya kenyataan terus. Tapi saya mau Bapak Ibu Saudara balik lagi ke ayat yang tadi pertama saya bacakan. Bahwa Tuhan gak bilang bahwa
Rancangan dia kemudian menjadi rancangan kecelakaan ketika kita melihat bahwa kok kayaknya cicilan saya tidak terbayar atau saya kehilangan pekerjaan. Tidak seperti itu. Ya, tapi kita harus mulai mengembalikan pemikiran kita itu kepada harapan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Karena kalau kita mulai memecah antara harapan dengan kenyataan, maka di situ yang kemudian kita akan merasa bahwa kamu tidak beroleh apa-apa. Padahal bisa jadi kamu tidak beroleh apa-apa karena kita gak berdoa. Kalau Anda gak berdoa, jelas gak akan pernah terima apa-apa. Ya, tapi Tuhan mau supaya kita sekarang mulai mengarahkan lagi. Makanya kenapa dibilang kalau khawatir, itu sebetulnya adalah salah satu pernyataan bahwa kita tidak percaya pada Tuhan. Karena seperti tadi, mulai terpecah pikirannya. Antara harapan dengan kenyataan, kok ini sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Padahal bukan itu gitu ya. Yakobus 4 ayat 1-4 dibilang begini. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ya. Sengketa dan pertengkaran di antara kita. Bukankah sengketa dan pertengkaran itu yang akan menyebabkan perpecahan tadi? Antara harapan dengan kenyataan. Sehingga terjadilah worry atau merimnau tadi gitu ya. Bukankah dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Terlalu khawatir membuat kita akhirnya malah meninggalkan doa kita. Atau mungkin seperti ini. Ini sebagian besar orang berpikir begini. Kamu tidak menerima apa-apa karena katanya kamu salah berdoa. Apa sih yang salahnya di dalam doa? Saya mau tanya. Apa yang bikin salah berdoa? Apakah kata-katanya? Saya rasa enggak. Tuhan enggak masalah ketika kita berdoa dengan sambil nangis. Kita berdoa sambil kesel gitu ya. Itu enggak apa-apa. Itu adalah curahan isi hati kita. Saya yakin Tuhan mengerti kita gitu. Tetapi yang dimaksud kamu salah berdoa sebetulnya adalah ini. Saya mau jelaskan lebih jauh nanti. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saya pernah bagikan di tempat ini. Kenapa sih sebetulnya Tuhan berhutang apa sama kita? Sampai dia harus menjawab doa Anda. Ada enggak kira-kira? Apakah Tuhan berhutang kepada kita? Apakah Tuhan wajib untuk menjawab doa kita? Kira-kira. Saya rasa enggak. Tapi kenapa toh Tuhan jawab doa kita? Tapi kenapa toh Tuhan memberikan yang terbaik buat hidup kita? Yang pertama karena dia memang mengasihi kita. Yang kedua karena dia mau setiap jawaban doa yang dia berikan buat kita. Itu akan menjadi kemuliaan buat nama dia. Amin. Ya. Jadi setiap kali kita bisa menyaksikan, lihat Tuhan baik. Dia menyembuhkan saya. Tuhan baik, dia memberikan pekerjaan yang baru buat saya. Misalnya Tuhan baik. Itu kesaksian-kesaksian yang akan memuliakan nama dia. Tetapi kalau jelas di sini dikatakan kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi artinya apa yang kita minta itu bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita tidak memuliakan nama Tuhan, pastinya doa itu tidak akan dijawab. Karena doa yang dijawab hanya untuk segala sesuatu yang ujungnya nantinya bisa menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jelas ya, di sini jelas sekali. Kalau yang namanya musuh Allah, yang gak mungkin memuliakan Allah. Makanya persahabatan seperti itu Tuhan gak mau. Makanya kita tidak memperoleh apa yang menjadi doa kita. Karena kita salah berdoa. Kalau itu hanya untuk memuliakan diri sendiri. Atau tidak memuliakan Allah, gak mungkin Tuhan akan jawab itu. Karena apapun itu Tuhan mau berikan hanya untuk kemuliaan nama Allah. Pagi ini gak tahu kenapa saya pengen buka ayat agak banyak, mohon maaf.
Tapi ayat-ayat ini ingin saya sampaikan untuk menguatkan diri kita. Apa sih sebetulnya ketika kita berdoa itu mesti gimana sih sebetulnya gitu ya. Ini yang saya ingin sampaikan beberapa. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Ini ayat favorit kita semua. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, kenapa saya pakai ayat-ayat ini? Ini adalah ayat yang kalau kita pelajari dengan teliti, kita akan memahami bahwa ketika kita meminta, kita akan menerima. Tapi ya kalau di ayat-ayat selanjutnya dituliskan bahwa nggak ada katanya yang akan ngasih batu kalau dia minta roti. Ya, tapi artinya kalau kita minta roti, belum tentu artinya jawabannya itu adalah roti. Mungkin saja jawabannya nasi rames, ya kan, atau nasi kuning gitu kan. Karena roti itu artinya kan makanan. Tuhan bisa memberikan makanan dengan bentuk yang berbeda gitu. Atau misalnya kalau kita mencari akan menemukan. Tapi menemukannya belum tentu juga sesuatu yang memang persis seperti yang kita mau. Ya, tapi yang pasti Tuhan janjikan di sini adalah Ia akan memberikan yang baik. Katakan yang baik. Ya. Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi jangan sedih kalau misalnya kadang-kadang kita mintanya A tapi dapatnya kok B misalnya. Karena kita percaya bahwa itu yang baik yang Tuhan akan beri dalam hidup kita. Ya, dia lebih paham tentang kita dibandingkan kita sendiri. Makanya kita perlu mempelajari firman ini dengan lebih teliti supaya kemudian kita jangan kecewa dan bilang sama Tuhan, kemarin Tuhan bilang, minta maka akan mendapat, cari akan menemukan, ketok maka akan pintu dibukakan. Betul, tapi baca bawahnya dong. Aku akan memberikan yang baik, ya. Jadi belum tentu sama, tapi itu pasti baik buat kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya, Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini juga ayat favorit kan ya. Mintalah apa saja. Wih, seperti dikasih blank check teman-teman. Dikasih blank check gitu, boleh isi berapa aja katanya gitu kan ya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tapi syaratnya itu di atasnya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kenapa mesti begitu? Karena saya percaya sekali Bapak Ibu Saudara, ketika firman itu tinggal di dalam diri kita, firman itu akan terus berbicara buat kita, akan menuntun kita untuk akhirnya bisa membawa kepada permintaan-permintaan yang sesuai dengan kehendak Allah. Kan banyak yang bilang, ya kan kita nggak selalu hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Itu betul, saya percaya sekali. Ya saya setuju gitu. Tapi problemnya adalah kalau kita tetap di luar daripada firman Tuhan, kita nggak akan pernah mungkin selaras dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau firman itu tinggal di dalam kita, itu yang kemudian akan mengingatkan kita terus. Supaya akan mengubah gitu ya pola pikir kita, akan mengubah cara permintaan kita, apa yang kita mau, itu semua akan berubah. Bukan karena kita tapi karena firman itu. Kemudian di ayat berikutnya juga, ini juga favorit. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerimanya supaya penuhlah sukacitamu. Ini dulu kalau saya waktu awal belajar firman, saya menerimanya dengan bulat-bulat cuma bilang bahwa artinya kalau kita berdoa jangan lupa untuk taruh di belakangnya dalam nama Yesus. Betul? Nggak salah, itu memang betul. Kita harus minta seperti itu di dalam namanya. Tapi kalau kita belajar lebih jauh,
kata dalam namaku. Itu artinya teman-teman, kita lagi bawa nama Yesus buat jadi jaminan loh. Untuk sesuatu yang akan kita minta sama Tuhan. Masa kemudian ketika kita bawa nama Yesus, mintanya yang aneh-aneh? Betul? Tapi ketika kita bawa nama Yesus, artinya kita harus minta sesuatu yang memang nantinya menjadi kehendak Dia juga dalam hidup kita. Malu nggak kira-kira nih, kalau saya kenal baik dengan Pak Elia. Kemudian saya ketemu dengan jemaat yang lain, kemudian saya bilang gini, Om, kata Pak Elia, kemarin bilang sama saya, katanya saya boleh loh pinjem uang sama Om misalnya. Om itu karena dengar nama Pak Elia, mungkin kemudian oh gitu ya, ya udah boleh. Tapi kemudian Om ini ketemu dengan Pak Elia dan nanya, Pak Elia kemarin ada orang loh datang ke rumah saya loh, bawa nama Pak Elia loh untuk pinjem uang. Pak Elia kaget, hah? Kapan saya bilang gitu? Saya nggak pernah suruh loh gitu. Ya, kebayang nggak teman-teman? Itu saya pakai dalam nama Pak Elia. Sekarang di sini dikatakan minta di dalam nama Yesus. Artinya kita ini lagi bawa nama Tuhan loh. Untuk minta sesuatu kepada Tuhan. Betul? Jadi artinya dia mau supaya kita bisa meminta sesuatu yang sesuai dengan kehendak Dia. Makanya ketika dia tulis ini, dia punya keyakinan bahwa kalau kamu minta sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya, ya, maka mintalah, maka kamu akan menerimanya. Itu jaminannya sebetulnya. Kadang-kadang kan kita pakai ayat ini sepotong-sepotong ya. Jadi kita pikir bahwa oh memang mintalah maka kamu akan menerima. Tapi pas minta terus gak dapet kita sedih gitu. Kita kecewa, kenapa kok Tuhan begini gitu. Ups. Ya. Ini saya mau ceritakan sedikit pola berpikir. Kalau Anda lihat ada orang berlari dan kemudian di bagian sini startnya ya. Jadi ketika kita berdoa mirip dengan orang yang melakukan lari atau perjalanan. Kita berdoa, kemudian ketika kita mengajukan doa-doa itu sebetulnya ada satu proses untuk menuju ke jawaban Tuhan. Ada yang cepat, ada yang lama, tapi semuanya ada proses. Dan di dalam proses itu sebetulnya ketika kita menaikkan doa kita, maka ada beberapa hal yang akan terjadi. Yang pertama, bisa jadi kita makin dikuatkan. Wah, Tuhan benar-benar mengkonfirmasi doa-doa kita ini. Gitu ya. Atau mungkin juga kita makin diperlengkapi. Karena orang-orang di sekitar kita, Tuhan akan kirimkan untuk memperlengkapi kita. Mungkin akhirnya dengan doa itu, kita juga diubahkan. Tapi ketika kita ajukan doa, di tengah-tengah proses itu bisa jadi kita yang berubah pikiran. Setuju nggak? Kadang-kadang kita begitu kan. Kita ingin Tuhan saya maulah untuk nanti pokoknya bisa pelayanan. Kalau untuk pelayanan Tuhan berkati saya supaya saya bisa menjadi orang yang bisa menjadi berkat buat banyak orang. Tetapi kemudian ketika prosesnya ternyata sulit, kita mulai berubah. Kita bilang bahwa Tuhan gak jadi deh saya mau kayak gitu. Saya pengen jadi ibu rumah tangga aja deh, kayaknya lebih gampang. Tapi ketika dijalani ternyata prosesnya sulit lagi. Saya berubah lagi, enggak lah Tuhan, kalau cuma jadi ibu rumah tangga aja kayaknya enggak. Saya juga butuh aktualisasi diri. Jadi saya juga berubah lagi doa saya. Pernah enggak ada di antara Anda yang mengalami doanya berubah-ubah dari waktu ke waktu? Anak saya begitu, saya juga begitu. Kadang-kadang saya minta sesuatu tapi kemudian berubah. Enggak lah Tuhan jangan begini, ganti lagi aja. Ya, kita yang berubah pikiran. Dan ketika kita berubah pikiran, jangan salahin Tuhan dong kalau doanya agak lama dijawabnya, betul? Kan kita juga yang berubah pikiran. Atau bisa jadi kita merubah permintaan itu, ya, seperti tadi saya cerita. Atau kita bisa juga dibuat semakin yakin. Tetapi yang pasti di dalam setiap doa sebetulnya ini yang akan terjadi, yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Kita akan dibuat untuk makin mengenal Dia. Kita akan dibuat akan makin percaya kepada Dia. Dan sehingga nanti di ujungnya ketika akhirnya jawaban datang, apapun jawaban Tuhan itu tidak akan membuat kita kecewa. Karena ujungnya kita tahu Tuhan memang baik. Tuhan luar biasa. Tuhan tahu yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Jadi jangan menilai jawaban Tuhan hanya karena apa yang kita rasakan pada saat ini. Karena doa itu bukan untuk mengubah hatinya Allah. Jangan salah loh.
Ketika kita doa tuh bukan untuk mengubah hati Allah. Tetapi yang terjadi adalah Allah mau memakai doa itu untuk mengubah hati kita. Dia mau untuk kita juga berubah gitu ya. Dan di dalam setiap situasi Allah akan berbicara. Mau kondisinya baik, kondisinya tidak baik menurut kita, Allah akan berbicara. Allah bisa pakai setiap situasi untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya buat kita. Karena itu, ini yang perlu kita lakukan. Yang pertama, ingat-ingat kebaikan dan kemahakuasaan Tuhan. Ingat-ingat doa yang kemarin juga dijawab sama Tuhan. Pasti hari ini juga dijawab. Doa teman saya aja dijawab sama Tuhan. Pasti doa kita juga dijawab. Tuhan itu baik dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia tidak akan berubah. Dan dia itu mampu untuk menjawab doa kita. Yang kedua, mengucap syukur untuk setiap situasi. Jangan patah semangat. Tetap mengucap syukur. Saya di sepanjang pandemi ini mengalami situasi yang gak mudah. Tapi Tuhan ingatkan saya terus untuk mengucap syukur dan percaya bahwa Tuhan itu baik. Dan dia lakukan banyak hal yang luar biasa dalam hidup saya. Kemudian yang ketiga, bersuka cita. Jangan kalau gak dijawab doanya terus kita murung, kita sedih gitu. Aduh kayaknya Tuhan jahat banget gak jawab doa saya. Enggak. Kita tetap percaya dia baik dan kita bersuka cita. Yang keempat, jangan kehilangan harapan. Anda tahu orang yang putus asa itu artinya putus harapan. Ketika orang putus asa bisa aneh-aneh melakukannya. Tetapi ketika kita tetap punya harapan, setiap bangun pagi tetap berkata bahwa Tuhan baik, ada sesuatu yang baru hari ini. Kita percaya pasti ada sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Yang kelima, tetap percaya akan kasih-Nya. Yang keenam, tetap berdoa. Jangan kemudian akhirnya berpikir ya udahlah gak usah doa lagi lah. Tuhan gak denger, salah. Karena kamu tidak akan mendapat apa-apa kalau kamu tidak berdoa. Jadi tetaplah berdoa. Saya mau tutup dengan satu cerita ilustrasi yang menarik. Ada satu keluarga yang kemudian terdampar di satu pulau. Kebetulan dia bertiga atau berempat gitu, dia terdampar di pulau. Dan waktu dia sampai di pulau, dia paniknya setengah mati karena dia nggak tahu bagaimana caranya kembali ke negaranya. Karena dia di pulau kecil. Setiap hari yang dia lakukan itu adalah setiap pagi dia akan ke bibir pantai, kemudian akan melihat kira-kira ada kapal nggak ya, ada pesawat yang lewat nggak ya, ada helikopter yang lewat nggak ya. Untuk kemudian dia akan, tolong aku, kami ada di sini gitu kan. Setiap pagi dia akan akan melakukan itu. Dan untuk waktu yang cukup lama tinggal di sana, akhirnya mereka mulai membangun rumah. Dia bangun rumah dari kayu-kayu, dari ranting dan sebagainya yang cukup besar. Tapi dia setiap hari tetap ke bibir pantai. Walaupun dia ngerasa bahwa kayaknya sulit, tapi dia akan ke bibir pantai. Setiap kali ada kapal dari jauh, dia akan berseru-seru, kami ada di sini, bantu kami, tolong kami. Gitu. Kami terdampar. Tapi cukup berbulan-bulan tidak ada jawaban. Sampai satu hari kemudian, entah bagaimana apa yang terjadi. Kemudian rumahnya itu yang dia bangun terbakar. Kebakaran besar sekali. Waktu kebakaran itu terjadi, orang tuanya ini, mama papanya ini mulai kecewa pada Tuhan. Tuhan kau itu keterlaluan. Aku sudah minta tolong setiap hari supaya kami bisa keluar dari pulau ini. Itu juga engkau gak jawab Tuhan. Sekarang di tengah-tengah penantian ini Tuhan bakar lagi rumah kami. Habis sudah apa yang kami punya. Tapi Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ketika rumah itu terbakar dan api besar sekali. Dan kemudian yang terjadi adalah asap mengepul tinggi sekali ke atas. Ketika asap itu tinggi ke atas, disitulah kemudian ada helikopter yang lewat dan kemudian melihat asap itu. Sehingga akhirnya mereka berhenti di pulau itu dan mulai mencari tahu what's going on, ada apa. Dan karena rumah yang terbakar itu, akhirnya keluarga ini bisa keluar dari pulau itu. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang
Tuhan izinkan hal yang gak enak banget terjadi dalam hidup kita. Bukan untuk sesuatu yang buruk, tetapi untuk membawa kebaikan di dalam kehidupan kita. Jadi balik lagi, kalau kita percaya dengan ayat yang tadi pertama di Yeremia 29 ayat 11 katakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan yang membawa kecelakaan. Artinya, apapun yang sedang kita alami Bapak Ibu Saudara, ketika kita tahu siapa Allah kita, ketika kita tahu damai sejahtera itu akan selalu ada dalam hidup kita, pasti kita akan bisa melewatinya. Amin. Jadi jangan menyerah untuk berdoa. Jangan buru-buru menilai bahwa Tuhan menjawab tidak. Karena sebetulnya dia sedang menjawab jawaban kita. Sedang menanti-nantikan respon kita terhadap apa yang Tuhan mau kasih dalam hidup kita. Saya mau ajak Bapak Ibu berdiri. Kita mau sama-sama mendoakan ini. Kita sama-sama baca ini biar ini menjadi satu doa juga buat kita. Yuk, 1, 2, 3. Aku kenal siapa Bapakku, karena aku adalah anaknya. Bapakku sangat mengasihi aku. Dia tidak pernah mengecewakan aku. Karena itu aku percaya, setiap kali aku datang dan berdoa kepadanya, Ia akan selalu mendengarkan aku. Ia juga akan memberikan jawaban untuk setiap doaku. Meskipun tidak selalu jawabannya sama dengan yang kuinginkan. Tapi yang aku percaya, jawaban itu selalu untuk kebaikanku. Dan lebih baik dari yang kupikirkan. Karena itu meskipun kadang terasa berat, tapi aku yakin masa depan itu sungguh ada. Masa depan yang penuh dengan harapan. Bapak terima kasih Tuhan buat hari ini kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan apa yang Kau sampaikan di sini Tuhan. Engkau akan terus lanjutkan kepada setiap kami, setiap hati kami. Engkau akan ingatkan kami Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Bahwa Engkau sungguh setia, Engkau menyertai kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa memahami dan mengerti apa yang sedang berlangsung dalam kehidupan kami. Mari Bapa biar berkat-Mu boleh mengalir di dalam tempat ini ya Tuhan. Kepada setiap orang, Bapak, Ibu, Saudara, siapapun yang ada di tempat ini ya Bapa. Biar sungguh mereka semua bisa mengalami satu pemulihan, satu kesembuhan, satu jawaban yang daripada Engkau Tuhan yang sedang mereka nanti-nantikan. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa di dalam Engkau ya Tuhan, kami akan senantiasa menemukan jawaban dan jalan keluar. Terima kasih ya Bapa, biar berkat-Mu terus menetap di tempat ini ya Bapa, biar urapan-Mu terus ada di tempat ini juga Tuhan. Biar Engkau yang memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami terima firman ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus Tuhan. Kami sungguh berdoa dan mengucap syukur ya Bapa. Haleluya, semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Ya, mari kita terus berdoa meskipun kelihatannya jawaban doanya tidak atau belum kita terima atau tidak seperti yang kita harapkan. Baik, saya mengucapkan kami atas nama Gembala Majelis dan seluruh jemaat, ucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Sariwati Gunawan. Tuhan memberkati pelayanan ibu dan keluarga. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, kita siapkan persembahan kita. Kita mau angkat persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur di hadapan Tuhan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk pimpinan-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sungguh diberkati, kami percaya Tuhan bahwa kebenaran firman-Mu yang Engkau sampaikan, Roh Kudus akan meteraikan di dalam hati kami. Untuk kami boleh mengerti, dalam setiap doa kami belajar, menyadari bahwa Engkau Bapa yang mengasihi kami, tahu yang terbaik buat kami, tahu rancangan-rancangan yang membawa damai sejahtera secara khusus buat kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Pastor Sariwati Gunawan yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Supaya Tuhan pakai lebih heran lagi di dalam pelayanannya, di dalam studinya, di dalam keluarganya.
Bapa, saat ini kami juga mau membawa persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur atas segala berkat-berkat yang sudah kami terima daripada Tuhan. Kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita karena Tuhan telah terlebih dulu memberkati kami. Dan hamba percaya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan berkat-Mu yang berlimpah. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa bagi setiap sidang jemaat-Mu di dalam aktivitas mereka sepanjang minggu yang akan datang. Setelah masa liburan Lebaran kemarin, kami akan menjalani aktivitas kami yang bekerja, yang berusaha. Tuhan memberkati segala sesuatu yang dikerjakan oleh tangan mereka. Hamba berdoa memberkati anak-anak kami yang menjalani studi Tuhan. Mungkin sedang menghadapi ujian-ujian akhir semester. Tuhan yang memberikan semangat belajar, memberikan hikmat kepada mereka untuk mereka dapat berhasil di dalam studi mereka masing-masing. Hamba berdoa bagi setiap keluarga, biarlah damai sejahtera, sukacita mengalir dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Kalau ada di antara mereka yang ada dalam keadaan sakit dan kelemahan tubuh, saat ini biarlah Tuhan yang akan menjamah, memberikan kesembuhan, memberikan Tuhan tetap pengharapan kepada mereka di tengah-tengah masa kelemahan tubuhnya. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan yang akan memimpin, menyertai kami, tiba di rumah dengan tidak kurang suatu apapun, dan pertemukan kami kembali pada minggu yang akan datang, di mana kami boleh bersama-sama beribadah dan merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu, kita mau angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Setelah kita bersama-sama beribadah, pulanglah Bapak Ibu sekalian. Dengan berkat ini, kiranya kasih sayang dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji